digunakan, berupaya untuk bareng-bareng yuk dikosongkan, setelah itu kita mencari solusi yang lain teman-teman. Oh, yang tidak bisa. Tidak bisa menjadi. Ya mau dikit, jadi kita ngomong. Eksekusi pengosongan GPI gagal. Wartawan usir Satpol PP. Bareskrimnews.net, TV online Indonesia mengabarkan, eksekusi pengosongan gedung Graha Pers Indramayu, GPI, gagal dilaksanakan. Jumat, tanggal 18 Juli tahun 2025. Hal itu terjadi lantaran tim eksekutor dari Pemkab Indramayu, yang terdiri dari Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD, dan Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP, tidak bisa memperlihatkan dokumen kepemilikan tanah dan gedung yang sah. Akibatnya, ratusan wartawan yang hadir dalam eksekusi, secara serentak mengusir Satpol PP dan utusan BKAD. Tak mau ambil risiko, tim dari Pemkab Indramayu pun meninggalkan gedung GPI. Uniknya, kepulangan mereka malah diantar ratusan wartawan sampai ke mobil dinas. Eksekusi gedung didahului dengan penyampaian informasi dari BKAD. Saat itu BKAD yang diwakili staf bidang aset, Rio Sumantri, menyatakan bahwa gedung GPI agar segera dikosongkan sesuai surat perintah dari Sekda, Ayap Surahman. Sayangnya, saat diminta bukti kepemilikan yang sah, Rio Sumantri tak bisa menunjukkannya. Hal itu memancing reaksi keras ratusan wartawan. Mereka meneriaki agar BKAD tidak melanjutkan penyampaian argumentasi apapun, karena tidak melengkapi diri dengan dokumen kepemilikan yang sah. Keadaan semakin memanas saat Kasat Pol PP, Teguh Budiarso, menyampaikan perihal kedatangan mereka. Lagi-lagi wartawan tidak bisa menerima alasan yang disampaikan. Sampai kemudian, wartawan ramai-ramai menghalau tim eksekutor agar membubarkan diri. Peristiwa yang baru terjadi dalam sejarah kewartawanan di Kabupaten Indramayu. Itu juga disaksikan puluhan wartawan lain dari sejumlah kabupaten di Jawa Barat. Tampak ikut menyaksikan. Wartawan yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Cirebon, Majalengka, Karawang, Subang dan Sukabumi. Kegiatan eksekusi itu juga diwarnai kericuhan sehingga membuat situasi jadi memanas. Jika tim dari eksekutor tidak bisa membuktikan sertifikat kepemilikan GPI, lebih baik kalian bubar. Tegas Sekretaris FPWI, Forum Perjuangan Wartawan Indramayu, Tommy Susanto di hadapan tim eksekutor. Sebelumnya, perintah paksa pengosongan gedung Graha Pers Indramayu, GPI, oleh Bupati Indramayu Jawa Barat, Luki Hakim, menuai reaksi keras wartawan. Mereka menilai sikap Luki Hakim dianggap arogan. Perintah pengosongan gedung GPI tertuang dalam surat yang ditandatangani Sekda Indramayu, Ayap Surahman, sebanyak 2 kali. Surat terakhir berisikan teguran keras dan ancaman pengosongan paksa, dengan mengerahkan Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP. Ancaman upaya paksa akan dilakukan pada Jumat, tanggal 18 Juli tahun 2025. Ancaman itu pun sontak membuat seluruh wartawan di Kabupaten Indramayu menghadang mereka, siap melakukan perlawanan jika rencana itu benar-benar dibuktikan Pemkab setempat. Ketua Forum Ketua Jurnalis Indramayu, FKJI Asmawi, menyebut perintah paksa pengosongan itu tidak memiliki dasar. Sebab, kata dia, gedung GPI bukan aset murni Pemkab Indramayu, melainkan aset milik Desa Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu. Lainnya, kata Asmawi, Luki Hakim dinilai tidak menghargai peran wartawan dalam perjalanan pembangunan Kabupaten Indramayu. Gedung GPI itu sengaja dibangun dan disempurnakan oleh bupati-bupati terdahulu. Tujuannya agar terwujud sinergi dan kolaborasi konstruktif untuk bersama memajukan Indramayu. Sekarang, tatanan yang sudah baik itu dirusak oleh Bupati Luki Hakim untuk hal yang tidak menyentuh kepentingan masyarakat, tukas Asmawi. Senada dengan Asmawi, Ketua PWI Kabupaten Indramayu, Dedi Musashi menyatakan perintah paksa pengosongan gedung GPI akan menjadi insiden buruk. Pasalnya, Luki Hakim dianggap melakukan upaya pembungkaman pers. Ia juga mengatakan, Luki Hakim tidak menghargai sejarah keberadaan gedung GPI. Dedi menjelaskan,
Gedung GPI sebelumnya bernama Balai Wartawan. Gedung itu dibangun pada 1985. Saat itu, Pemkab Indramayu memberikan apresiasi kepada wartawan karena ikut mendorong pembangunan menyusul diperolehnya penghargaan Parasnya Purna Karya Nugraha. Balai Wartawan lalu diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat saat itu, Yogi S. Memet. Kemudian disempurnakan oleh Bupati-Bupati Indramayu, hingga masa Bupati Nina Agustina. Sekarang saat Luki Hakim menjabat Bupati, malah seenaknya ingin memberangus sejarah kewartawanan, tegas dia. Jadi jelas yang tadi disampaikan betul bahwa tanah yang ada di sini adalah milik desa. Bangunannya kembali lagi kepada aset daripada daerah Kabupaten Indramayu. Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan para jurnalis, terutama yang dari luar Indramayu, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya. Ini bentuk jiwa korsa kita sebagai insan pers yang ada di Indonesia. Yang diwakili oleh teman-teman, tepuk tangan dulu. Kemudian yang ketiga, teman-teman sekalian, tadi bangunannya sudah kita jelaskan, tanah sudah jelaskan. Nah, kalau berdasarkan surat yang ada, bahwasannya gedung ini akan digunakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan lain. Ya, pertanyaannya, ini gedung berarti punya siapa? Punya pemerintah daerah, betul. Dalam hal ini adalah pemerintah daerah. Ya, sekarang mau digunakan, teman-teman ini hanya baru sekedar pinjam. Kalau pinjam itu pada saat kemudian ownernya yang punyanya ingin dikembalikan, ingin membutuhkan, akan digunakan untuk yang lain, pemerintah daerah pasti akan meminta untuk dikembalikan. Mohon izin, jangan dipotong ya. Untuk dikembalikan. Jadi ya, pasti untuk dikembalikan. Hanya, barangkali teman-teman ini menyoal ini, toh bawahnya ini bukan punya pemerintah daerah, bangunannya saja. Sampai tadi ada bahasa, sudah bangunannya saja dibongkar, digawa. Ya, bukan, tidak rasional seperti itu. Ya kan? Tidak rasional seperti itu. Saya pikir begini, kami melaksanakan tugas atas dasar regulasi yang ada, teman-teman. Terlepas apakah itu perintah dari pimpinan kami bupati atau bukan, tapi ada perintah dari undang-undang atau perintah dari peraturan kepala daerah yang ada, yang mengatakan pada saat pemerintah daerah membutuhkan bangunan, gedung, dan yang ada di atasnya itu bisa minta dikembalikan lagi kepada pemerintah daerah. Ya, kami memang hadir ke sini dalam rangka bareng-bareng kita saling menyadari bahwasannya ini adalah gedung milik pemerintah daerah, mau digunakan, berupaya untuk bareng-bareng yuk dikosongkan, setelah itu kita mencari solusi yang lain, teman-teman. Oh ya, tidak bisa, tidak bisa. Ya, kok dikit, jadi kita ngomong. Keke, ngomong, gosok. Ya, kok dikit. Ya, saya mengatakan, gantian. Kan teman-teman nanya, saya kesini dalam rangka apa? Ya. Bukan kesempatan, omongan racun. Ya. Tempat dulu, silakan setelah Ya, baik teman-teman sekalian. Respon dikit. Kita ngomong dikit. Bisa, nggak bisa. Sedikit. Iya. Jangan dirusak, Bang. Kalau bahasa begini, ada komunikasi sebelumnya.
Teman-teman, kita sudah sepakat hasil rapat malam, maka sebentar, saya ngomong, sebentar. Baik. Kalau memang tidak ada pulang Makassar saja sudah ya. Sudah. Gini. Tadi Pak Hasan menyampaikan beberapa poin. Sebentar. Tadi Pak Hasan menyampaikan ada beberapa poin. Saya pun bisa menjawab. Saya bisa menjawab. Gak apa-apa, Pak. Sebentar. Kita ini wartawan, ya kan? Sudah. Oke, terima kasih. Dari Pemda kami dapat membuktikan bahwa mana surat tentang kepemilikan atas tanah yang sudah kita duduki selama 40 tahun. Ada, silakan kita antar pulang, antar ke mobil. Tapi nggak bisa bikin suratnya. Namanya apa? Pulang. Mobilnya. Antar pulang. Ada mobilnya. Udah, antar pulang. Diantar dengan mobil. Jadi teman-teman, kita juga Tahan dulu. dan sudah sampai ke mobilnya Makassar. Kita antar pulang ya. Jarak. Ayo, kasih ruang.